Kalau kita baca dalam beberapa riwayat-riwayat hadis, ya, artinya yang sangat dominan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terlihatnya sikap dermawan beliau yang luar biasa. Ya, ini yang pertama, artinya kedermawanan beliau di bulan Ramadan ini begitu berlipat sehingga digambarkan seperti angin yang menyambar. Ya, artinya apa yang ada pada diri beliau, baik itu materikah ataukah segala macam bentuk potensi yang ada pada diri beliau, itu beliau kemudian berikan kepada siapapun yang membutuhkan. Maka di satu sisi ini kita kemudian juga harus mengambil teladannya bahwa bulan Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi. Karena dalam hadis khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Ramadan, beliau juga menyatakan di situ memberikan fadilah keutamaan apa? Keutamaan memberi buka puasa kepada orang yang berbuka. Itu didorong oleh beliau, ya. Sehingga kita berpuasa itu tidak hanya menumbuhkan, kadang-kadang kita ini manusia umumnya ketika menderita kita menganggap diri kita lah yang paling susah. Ya. Ini tabiat dasar manusia begitu. Kita diajarkan dengan berpuasa justru kita berbagi. Jadi kita tidak egois. Maka dengan kita berbagi di situ akan terlihat ada nilai plus pada jiwa kita. Ini yang tadi saya katakan, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berpuasa yang dia pikirkan hanya urusan perut saja, sehingga dia tidak berpikir untuk berbagi dengan orang lain. Ya. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru ketika perut lapar, ketika dia haus, ya, menahan dahaga, Rasulullah dorong dia untuk berbagi. Ini menunjukkan bagaimana nilai puasa yang tinggi di dalam agama kita. Jangan kemudian ketika kita menderita, kita justru memenuhi upaya untuk menyenangkan hati kita dan menutup mata dari orang lain. Ya, kalau ini terjadi, ini yang nanti dikhawatirkan akan terjebak kepada ibadah-ibadah lahiriah tetapi kehilangan empati. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kalau dia bermalam dalam keadaan perut kenyang, sementara ada saudaranya, tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Imannya tidak sempurna. Walaupun hari itu dia mengkhatamkan Al-Quran, walaupun hari itu dia habiskan dirinya dengan sholat malam. Artinya apa? Artinya ibadah puasa harus melahirkan, menumbuhkan sifat empati, kepedulian terhadap kesusahan dari saudara-saudara kita. Maka salah satu nilai yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan berbagi. Rasulullah sangat dermawan di bulan suci Ramadan. Ya, tinggal sesuaikan dengan kemampuan kita. Ada berapa rezeki yang kita dapatkan, kita infakkan, kita sedekahkan, kita bagikan, ya, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, jangan nunggu nanti Lebaran, dari sekarang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan termasuk kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah meningkatkan pembacaan Al-Qur'an. Beliau ada kebiasaan setiap bulan Ramadan itu tadarusan dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang untuk menyimak bacaan Al-Qur'an beliau, ya, yang sudah diturunkan kepada beliau. Di tahun terakhir, Ramadan tahun terakhir, malaikat Jibril sampai 2 kali melakukan hal tersebut. Ya. Maka teladannya buat kita, jikalau di bulan-bulan lain kita kurang akrab dengan Al-Quran, bahkan mungkin cenderung memboikot Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini sudah saatnya bagi kita untuk membangun hubungan yang harmonis kembali dengan Al-Quran. Sekarang sudah hari kedua, berapa lembar Al-Quran yang sudah kita baca. Jangan sampai berlalu 1 pekan, 2 pekan, 1 juz pun, 2 juz pun dari Al-Quran tidak sama sekali kita baca. Maka sudah saatnya bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan Al-Quran. Nah, nanti di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, kita tingkatkan ibadah kita dengan mulai memperbanyak iktikaf di masjid, mulai kemudian kita berbanyak munajat dan berdoa kepada Allah. Itu kita lakukan di 10 malam terakhir, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.